Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke guys, apa kabarnya? Lama juga saya nggak ngasih tutorial penulisan ya. Mudah-mudahan kalian kangen. Ya soalnya cuma sedikit sih yang nanya ke saya, Kak, Om, kok nggak bikin video tutorial penulisan lagi? Ya sebenarnya saya mau ngetes aja sejauh mana sih kalian nungguin saya. Ya ternyata cuma sedikit. Oke, tapi saya tetap semangat ya, dan sekarang saya lanjutkan aja, dan untuk berikut-berikutnya juga tetap saya akan memberikan tutorial soal penulisan, khususnya penulisan fiksi atau novel ya. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang gimana sih cara mengenalkan nama karakter di dalam novel kalian, khususnya yang menggunakan gaya penokohan orang pertama atau aku atau saya, supaya nggak klise, seperti contoh yang satu ini. Ya, kalau kalian baca yang tadi dengan baik-baik, dengan cara seksama dan ingat-ingat juga sebelumnya, pasti kalian udah pernah tahu cara mengenalkan tokoh model begitu kan? Ya, itu sebabnya gaya mengenalkan nama karakter dengan seperti itu, satu, klise ya, karena sering dipakai, sering banget lah di Wattpad, di novel-novel, bahkan di film juga sering banget model kayak gitu ya. Dan menurut saya itu agak ngebosenin ya, bukan salah, tapi agak bosen, terutama buat orang yang suka baca. Tapi kalau buat pembaca pemula, mungkin masih asik, masih nyenengin gitu ya. Yang kedua, gaya seperti tadi, mengenalkan nama karakter seperti tadi itu terlalu telling. Telling itu apa? Terlalu menceritakan secara langsung ya, nggak ada showingnya, nggak ada unsur-unsur yang membuat pembaca merasa terlibat langsung dengan perkenalan tadi, atau nggak blending dengan ceritanya itu sendiri. Nah, yang ketiga, karena tadi nggak blending itu, jadi kesannya maksa supaya si pembaca kenalan sama si tokohnya. Caranya nggak halus gitu ya, nggak diayak gitu. Oke, saya nggak bilang itu salah, sekali lagi hanya ya tiga unsur tadi ini ya. Oke, sekarang saya akan kasih tips gimana caranya mengenalkan nama karakter dengan penokohan orang pertama atau aku tapi nggak ngebosenin. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Terima kasih yang udah subscribe, like, komen, dan share. Ya langsung to the point aja, kita langsung ke nomor 1. Di nomor 1 ada cara untuk mengenalkan nama tokoh dengan penokohan gaya orang pertama atau aku adalah dengan dialog berkelompok ya. Dialog berkelompok itu dialognya nggak satu orang itu monolog ya, nggak dua orang tapi ada lebih dari dua orang. Kondisinya kayak gimana ya, bisa aja di ruang rapat ya, rapat kalau ceritanya cerita dewasa ya di rapat kantor, kalau ceritanya remaja ya di ruang OSIS, misalnya di ruang apa ya, ekskul gitu, ada berapa orang. Nah, dalam situasi itu kan biasanya saling menyebut nama ya. Nah, pada akhirnya si aku juga akan disebut namanya ya, ketika si orang tadi udah beres belum Don gitu ya, aku langsung menjawab tegas, udah dong. Nah, berarti namanya si aku itu siapa? Don ya. Entah Donald, Doni, Donald Bebek. Oke, situasi lainnya misalnya lagi kompetisi basket nih. Kita membuka paragraf awal itu sebuah final basket yang menegangkan. Nah, biasanya kan ada tuh, over sini Don, lempar Don, nah, passing Don. Nah, langsung orang tahu, oh si akunya namanya Don, karena dia langsung terima ini Don, aku langsung menangkap bola itu. Nah, dari situ kita langsung tahu, oh namanya Don. Atau ini adalah peluangku terakhir 3 meter di depan ring basket. Aku membawa bola itu, tiba-tiba aku mendengar suara yang amat ku kenal. Don't shoot. Nah, aku langsung spontan melempar bola itu ke dalam keranjang. Nah, itu ya. Jadi kita akan tahu, oh namanya Don. Jadi dari situ kita bisa cara mengenalkan nama si karakter walaupun penokohannya gaya aku ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nomor 2, ini cara yang lumayan sering, hanya bendanya beda-beda. Jadi kita menempelkan nama di sebuah objek, di sebuah benda, dan orang akan digiring opini ya. Tapi ini caranya showing, nggak langsung menyebutkan namanya sini. Dan dari situ kita akan tahu bahwa dia namanya yang ada di benda itu. Misalnya di badge sekolah, atau kalau orang kerja di papan nama ya, papan nama di kantor, atau dia menyerahkan kartu nama bertuliskan siapa misalnya, atau apalagi misalnya yang mengenalkan atau tertulis nama di buku terus ada namanya kayak gitu. Nah, itu kita bisa tuh showing cara mengenalkan nama tokoh, si tokoh aku itu kepada pembaca ya. Nomor 2, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini
juga sering atau bisa kita lakukan di banyak situasi, yakni saat si aku dipanggil namanya. Misalnya di ruang tunggu pasien, dokter, klinik, rumah sakit, ya kan biasanya nanti si dokter atau perawat gitu ya akan memanggil nama kita ya, nama si aku itu akan dipanggil Herodes, Tania, Tiffany. Nah, langsung si pembaca akan oh namanya Tiffany ya. Atau kalau suasana remaja, novel-novel remaja itu biasanya di absen di kelas ya, lagi nunggu, aku deg-degan nih, aku termasuk dalam daftar orang-orang yang akan diajak ke suatu tempat atau enggak gitu ya. Lalu si guru memanggil satu persatu nama. Ketika namanya disebut, dia berdiri dan berteriak girang. Itu ya, jadi cara mengenalkan nama itu nggak harus namaku ini. Bisa dengan cara ketiga ini ya, dengan situasi panggilan. Apalagi ya, misalnya kalian tuliskan ya di bawah situasi untuk menceritakan pengenalan nama karakter lewat panggilan. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 itu bisa melalui percakapan telepon atau percakapan tertulis, texting ya, WhatsApp, SMS gitu kan, biasanya suka ada tring 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 namanya ya. Kalau di telepon biasanya ada percakapan halo Win, namanya Win apa, Winda atau Windy. Tapi kalau di WhatsApp itu kan suka ada nama-namanya ya, dialog WhatsApp itu ada namanya, kita langsung tahu, oh ini percakapan si aku yang namanya sini dan orang lain namanya sini, karena setelah itu kan ada narasi, ada tak dialog misalnya ya. Oke, itu cara keempat. Lalu cara kelima, ya cara kelima tentu saja dengan cara-cara yang memorable ya, misalnya ketika lahiran si bayi ya, misalnya si tokohnya menggunakan gaya aku tapi dia masih bayi ya, baru lahir gitu, bisa aja dia dipanggil, atau mungkin saat mengisi formulir ya, nanti kan si petugasnya, nama bapak siapa? Nama kamu siapa, Di? Nah, dia disebutin namanya, itu situasi yang memorable. Atau saat memang kenalan dengan seseorang, kalau cerita cinta ya, kalau boleh tahu nama kamu siapa? Namaku. Nah, itu kan bisa ya. Ya, dan masih banyak lagi ya setting-setting yang bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan nama si karakter yang gaya penokannya aku. Sekarang saya pengen tahu sebenarnya kalau kalian pernah nggak ya nulis novel atau cerita lah yang penokannya gaya aku, dan gimana sih kalian mengenalkan nama si karakter itu ya, tulis di kolom komentar, berbagi dengan teman-teman yang lain. Atau kalau kalian pengen tahu atau pengen nanya lah ya lebih dalam tentang tema ini, silahkan ditulis di kolom komentar, jadi kita banyak diskusi ya. Oke, segini aja video kali ini, cukup singkat tapi mudah-mudahan membantu banyak hal ya, terutama dalam kalian menulis di bab awal, di mana kalian harus mengenalkan nama si karakter novel atau fiksi yang sedang kalian tulis ya. Jangan lakukan hal-hal yang klise, lebih eksploratif lagi ya. Sekian aja video kali ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share videonya juga ke mana-mana, biar banyak yang lebih paham tentang menulis yang paling efektif ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.